Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yang telah dipahami, selanjutnya kita buatkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Memahami laporan keuangan persamaan akuntansi membuat kita akan lebih cepat memahami laporan keuangan dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang nantinya akan kita pelajari. Laporan keuangan dari persamaan akuntansi PT Budi Luhur untuk periode Juni 2021 dimulai dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi memuat seluruh pendapatan-pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya-biaya. Jadi laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu. Kalau di sini di PT Budi Luhur periodenya adalah Juni 2021. Kita lihat unsur-unsur tersebut di sini. Laporan keuangan PT Budi Luhur bisa kita lihat, kita ambil data-datanya dari persamaan akuntansi yang telah kita buat. Laporan periode Juni 2021. Kita lihat pendapatan-pendapatannya yang menjadi unsur-unsur dari laporan keuangan PT Budi Luhur. Kemudian biaya-biaya, di sini ada biaya gaji. Kita langsung saja membuatkan menyalin pendapatan-pendapatan, yaitu sebanyak 25 juta ditambah 78 juta diakumulasikan, sehingga ini totalnya adalah sebanyak 103 juta rupiah. 103 juta rupiah total pendapatan dari PT Budi Luhur. Kemudian biaya-biaya, di sini hanya ada satu unsur biaya, yaitu biaya gaji sebanyak 15 juta. 15 juta langsung kita buatkan di sini. Karena biaya gaji ini mengurangi pendapatan, kita berikan tanda kurung, lalu kita selisihkan, sehingga jumlahnya sekarang adalah selisih dari 103 juta dikurang dengan 15 juta, yaitu sebanyak 88 juta. Ini adalah laba bersih sebelum pajak dari PT Budi Luhur. Selanjutnya kita lihat lagi laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini unsur-unsurnya adalah modal awal, kemudian laba bersih yang sudah didapatkan tadi, kemudian
Kalau ada prive itu menjadi eh, diakumulasikan akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari laporan perubahan modal tersebut. Jadi di sini tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk mengekrisarkan semua biaya-biaya dan investasi, termasuk seberapa jauh perusahaan telah menghasilkan dana dari usaha selama periode bersangkutan. Kita lihat di sini modal awalnya adalah sebanyak 270 juta rupiah. Modal yang ditanamkan oleh Budi sebanyak 270 juta. Lalu laba bersih diambil dari laporan laba bersih sebelum pajak yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu sebanyak 88 juta. Kita masukkan datanya di laporan perubahan modal di laba bersih sebanyak 88 juta. Karena tidak ada prive atau pref atau pengambilan pribadi, ini kita kosongkan atau nol, ditulis nol, sehingga kenaikan modalnya adalah sebanyak 88 juta rupiah. Dan modal akhirnya sekarang kita akumulasikan dari modal awal ditambah dengan kenaikan modal, sehingga jumlahnya adalah sebanyak 358 juta rupiah. Jadi ada perubahan modal pada periode Juni 2021 sebanyak 358 juta rupiah. Selanjutnya laporan yang ketiga adalah neraca. Neraca dari PT Budi Luhur kita buatkan. Neraca ini sama dengan timbangan, membentuk garis datar ya, karena beban beban yang ada pada sisi kiri dan sisi kanannya sama besarnya. Laporan neraca disusun secara sistematis hingga memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu berupa harta, kewajiban, dan modal pemilik. Sini kalau kita lihat tampilan dari persamaan akuntansi PT Budi Luhur, aktiva lancarnya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Sedangkan aktiva tetap ada peralatan dan kendaraan. Kemudian pasiva ada utang dan modal dari Pak Budi. Kita input saja data-data yang sudah tersedia di persamaan akuntansi, yaitu kas sebesar 82 juta rupiah. Kita inputkan sekarang 82 juta rupiah. Posisi terakhir dari persamaan akuntansi PT Budi Luhur. Kemudian ada piutang. Piutang kita ambil data dari yang persamaan akuntansinya adalah sebanyak 30 juta rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan senilai 12 juta rupiah. Kita inputkan di perlengkapan aktiva lancar. Selanjutnya adalah aktiva lancar selanjutnya sewa dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah. Kita inputkan 12 juta rupiah. Kemudian ada iklan dibayar di muka
sebanyak 24 juta rupiah diinput sekarang sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya asuransi dibayar di muka 48 juta rupiah. Jadi ada 6 macam aktiva lancar di persamaan akuntansi PT Budi Luhur. Kita akumulasikan jumlahnya mulai dari kas, piutang, perlengkapan, hingga asuransi dibayar di muka. Kita tambahkan, kita totalkan atau diakumulasikan jumlah keseluruhan dari aktiva lancar tersebut, ya, berapa jumlahnya sekarang. Kita rapikan dulu ketikan ini hingga sejajar, karena masih untuk menjumlahkan kita harus mensejajarkan angka ribuan, puluhan, atau jutaan. Ini kita totalkan jumlahnya adalah sebanyak 208 juta rupiah. Sebanyak 208 juta rupiah akumulasi dari aktiva lancar. Selanjutnya aktiva tetap terdiri dari dua macam di persamaan akuntansi PT Budi Luhur, yaitu peralatan dan kendaraan. Jumlah dari masing-masing aktiva tetap ini, peralatan sebanyak 75 juta, kita inputkan di peralatan. Nominal tersebut atau nilai dari peralatan adalah sebanyak 75 juta rupiah. Sedangkan jumlah dari kendaraan kita lihat di persamaan akuntansi PT Budi Luhur periode Juni 2021 senilai 120 juta langsung diinput ke neraca sebanyak 120 juta rupiah. 120 juta rupiah. Nanti juga diakumulasikan jumlah dari aktiva tetap secara keseluruhan. Peralatan ditambah kendaraan dijumlahkan sehingga kita ketahui jumlah aktiva tetapnya adalah sebanyak 75 juta ditambah 120 juta, jumlahnya adalah 195 juta rupiah. 195 juta rupiah jumlah aktiva tetap, sedangkan jumlah aktiva lancar adalah 208 juta rupiah. Ini juga diakumulasikan atau ditambahkan saja total aktiva, yaitu aktiva lancar ditambah aktiva tetap, jumlahnya adalah sebanyak 403 juta rupiah. Penjumlahan dari aktiva tetap dan aktiva lancar 403 juta rupiah. Kemudian pasiva terdiri dari utang dan modal. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Di sini tidak ada perincian apakah kalau ada seharusnya kalau utangnya terdiri dari
Utang lancar atau utang jangka pendek atau yang kurang dari 1 tahun di sini tidak ada ya. Hanya ada satu jenis utang yaitu utang bank. Utang bank ini termasuk utang jangka panjang karena masa pelunasannya di atas 1 tahun. Kita buatkan saja utang di sini 45 juta rupiah, utang jangka panjang. Kemudian modal Pak Budi yaitu laporan perubahan modal tadi yang telah kita buat di laporan perubahan modal, yaitu sebesar 358 juta rupiah. Sehingga total dari Pasifa utang plus modal jumlahnya adalah 403 juta rupiah. Jumlah aktiva dengan jumlah pasifa harus seimbang atau sama. Kalau terjadi ketidaksamaan berarti ada kesalahan pencatatan. Jadi jumlah aktiva 403 juta harus sama dengan jumlah pasifa. Total pasifanya adalah 403 juta rupiah. Jadi ini betul ya pencatatannya karena jumlahnya sama.